Gimana sih Mas perasaan Mas Angga nih setelah menyelesaikan film ini yang merupakan cerita terakhir dari keluarga Narendra di Semesta NKCTHI? Bagaimana Mas? Yang pasti lega ya, karena sebenarnya film ini disyuting sebelum Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Jadi setahun yang lalu di tengah masih dalam pandemi. Jadi ini karya yang dibuat dengan proses yang cukup struggling waktu itu, tapi senang banget karena bekerja dengan banyak orang yang sama-sama punya passion yang sama ceritanya dan cinta sama projectnya gitu, dan akhirnya menyelesaikan trilogi beserta 2 spin-off yang ada 5 film yang akan ada yang mulai besok lengkap di Netflix. Bisa ditonton seperti series atau satu-satu gitu. Terlebih sih sebenarnya buat saya semenjak 2018 menggawangi dunianya NKCTHI karya Marcella FP ini, saya sampai di satu titik merasa bahwa ini bukan filmmaking gitu. Ini lebih pada friendship, love and family gitu. Maksudnya dalam prosesnya kami mengalami itu, kami mengalami pertemanan, kami mengalami banyak rasa sayang yang kami bagi satu sama lain, dan juga akhirnya membentuk sebuah keluarga yang besar karena cast-nya banyak banget, krunya banyak banget. Kalau span dari 5 film terakhir, 5 film yang ada dari 2018 kami berproses, mungkin total NKCTHI Universe ini melibatkan lebih dari 600 orang, baik cast maupun kru, dan sampai hari ini kami masih saling tegur sapa, masih kerjasama bareng-bareng. Itu membuktikan bahwa ini bukan project, ini bukan filmmaking ya, tapi ya tadi itu, it's a friendship, it's a love, it's a family. Jadi bukan jalur ceritanya doang, tapi ternyata di kru dan para pemain, creatorsnya itu juga sudah menjadi family gitu ya? Betul. Sama sekali, kita syuting mulai dari NKCTHI, terus kemudian masuk ke masa pandemi, kita syuting. Hari ini kita ceritakan nanti story of Dinda, story of Kale, lalu kemudian pergi ke luar negeri untuk film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Ini syuting yang tanpa drama sama sekali gitu loh. Maksudnya syutingnya seru, menyenangkan. Kalau pemain-pemainnya drama nggak Mas? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya kalau drama kita ganti. Kan nggak ada yang diganti tapi kan. Tapi Mas terakhir nih Mas. Apa? Udah film terakhir yang ini. Iya, maksudnya ya ini membentuk keluarga besar yang sampai hari ini kami masih sering, grup WhatsApp masih rame, kita masih sering ketemu di banyak project gitu. Jadi saya sih, kalau tadi pertanyaannya apa rasanya, ya lega dan grateful bahwa mengalami perjalanan yang luar biasa sepanjang 5-6 tahun terakhir. Walaupun ada sedihnya karena saya pribadi akan mengestafet dunia ini ke orang lain. Tapi lebih banyak senangnya karena ketemu sama banyak sahabat dan keluarga baru. Wow, boleh minta tepuk tangannya dong. Itu statement terakhir udah boleh diluncurkan tuh, akan mengestafetkan. Nanti tiba-tiba ada headline-nya gitu loh Mas. Karena kan Marcella FP-nya masih terus berproses dengan karyanya kan. Right. Oke, mungkin sebelum balik ke Mas Angga, mau tanya ke Jordi nih. Jor, gimana Jor? Ikut dalam film ini dan juga memerankan Narendra muda ya. Suatu kehormatan ya, suatu kebanggaan juga buat gue bisa bergabung duduk di sejajaran para orang-orang keren ini. Sedangkan beberapa tahun lalu pas NKCTHI baru keluar, gue penonton, masih nonton sama teman-teman, sama keluarga lengkap, nangis bareng. Terus sekarang ya bangga banget, dan thank you buat Tovan sebagai produser dan Mas Angga sebagai director udah ngasih kesempatan ini buat gue, dan seneng karena sebentar lagi udah bisa dilihat sama penontonnya. Yes. Walaupun mereka ini, teman-teman media ini adalah orang-orang yang beruntung karena pertama kali nonton hari ini, ya kan, sebelum rilis. Wow. Oh, kakak juga belum, bahkan. Belum. Jadi juga belum.
belum. Oke, nanti malam kan kita bakal nonton bareng ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, sudah menyiapkan pertanyaannya? Aku lihat kakaknya, boleh kasih tahu namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Boleh silakan Mas. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya supaya disiapkan nanti? Oke, disiapin ya, karena masih ada 2 kesempatan lagi. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan filmnya keren banget, bagus banget. Ceritanya nyampe juga ke saya khususnya sebagai penonton. Di sini saya ingin menanyakan kepada Kak Rio Dewanto sama Mas Doni Damara. Pertanyaan untuk Rio Dewanto. Berperan sebagai angkasa, which is kakak dari Awan dan Aurora di film-film sebelumnya NKCTHI dan Jalan JJLP, saya singkat ya, mohon maaf. Karakter angkasa ini sibuk dengan adik-adiknya. Padahal angkasa sendiri punya kehidupan pribadi. Nah, sebenarnya apa yang membuat berusaha di-capture dari point of view angkasa melalui film penutup dari universe ini? Terus pertanyaan kedua, aku mau tanya sama Rio Dewanto juga dan Doni Damara, as anak dan bapak, apa kesulitan dan tantangan saat memerankan karakter tersebut? Kalian akan sebagai anak dan bapak, itu proses bondingnya seperti apa? Oke, sebelumnya namanya siapa? Maaf. Pramudia dari popma.com. Oke, Pramudia. Pertanyaan pertama, sebenarnya sosok angkasa ini ibaratnya ingin menggantikan sosok ayah gitu. Ketika ayah udah nggak ada, pastinya dia yang akan menjadi sosok yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Jadi ya bebannya cukup berat ya. Sebenarnya saya punya mimpi yang lebih besar, tapi mau nggak mau ya saya punya adik-adik yang lagi tumbuh dewasa dan punya problemnya masing-masing. Mau nggak mau ya saya harus ikut terlibat. Makanya saya memutuskan pindah ke Bali. Sebenarnya untuk mempunyai kehidupan yang baru gitu. Tapi tiba-tiba punya masalah, mengharapkan ibu datang ayah lagi. Ya udahlah ya. Kalau pertanyaan keduanya, dari awal NKCTHI saya ketika dipasangin bapaknya siapa? Doni Damara. Padahal umur kita kelihatannya kayak sama ya. Makanya juga sama. Mohon maaf nih Mas Doni. Jadi tantangan terberatnya itu gimana menganggap Mas Doni sebagai bapak saya gitu. Jadi ya kurang lebih itu. Baik, terima kasih Kak Rio Dewanto untuk jawaban dari Mas Doni Damara. Halo. Ya, makasih Mas Bram. Mungkin nyambung dari yang Mas Rio bilang, memang itu tantangan terberat bagi saya dan Mas Rio sebagai memerankan Narendra dan Angkasa, karena kita terlalu sering bertemu, lebih frekuensi ini tuh lebih ke pertemanan dan body to body gitu ya. Jadi begitu kita dihadapkan dalam satu adegan sebagai ayah dan anak, itu yang harus kita hadapi. Bagaimana kita harus menanggulangi rasa pertemanan itu menjadi sosok ayah dan anak gitu. Dan itu lumayan berat bagi kamu. Tapi nggak tahu tadi kalau udah tonton hasilnya gimana, menurut Mas Pram sendiri gimana gantian acaranya? Oh, gantian interview ya. Believable kan? Kenapa? Believable? Enggak sih. Enggak. Acting kita Gak believable sebagai ayah anak. Oke, mungkin sudah cukup jawabannya. Jawab dulu. Aja nanya gue. cari yang mana aja deh. Bagus sih, pesannya juga nyampe, terus juga bonding kalian tuh terlihat kayak terasa sekali gitu. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Takutnya ntar ada bangku di situ kamu ikut dalam jajaran ini ya. Oke, sudah cukup. Apakah ada teman-teman ada yang belum dijawab? Enggak, sudah semua. Mau ucapkan terima kasih buat Mas Rio dan Mas Doni. Sama Mas Pram. Terima kasih Mas Bram. Ada lagi yang ingin bertanya siang hari ini? Silakan. Selamat sore. Selamat sore, saya Liza dari Catatan Film. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Sebenarnya saya di sini mau nanya ke Kak Produser ya, Kak Taufan. Gimana sih caranya buat nge-estafet emosi? Kan ini kayaknya
semua masing-masing pemeran tuh nyampein emosi masing-masing kan, dalam banget gitu. Gimana sih caranya buat apa ya, request emosinya seperti ini ya, buat kayak gitu. Karena dilihat juga dari Pak bapaknya Angkasa, itu kelihatan banget kalau beliau tuh kan lebih dewasa kayaknya ya pembawaannya. Sama kalau boleh masing-masing cast sih Kak, gimana sih pendalamannya untuk ngeluarin emosi itu? Karena kalau dilihat kan ini banyak banget pendewasaan karakter di sini, kayak Angkasa nggak yang semenggebu-gebu itu lagi, terus ayahnya juga yang udah accept, terus Lika juga yang apa ya, self controlnya tuh udah bagus banget, sama Ajeng juga, pokoknya semuanya deh yang keren banget, mohon maaf. Itu gimana cara apa ya masukin laginya, terlebih kan buat Angkasa sama ayahnya nih yang dulunya tuh menggebu-gebu banget, gimana itu buat estafetnya, kayak gitu. Terima kasih. Kayaknya benar-benar penggemar Universe NKCTHI ya ini ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, siapa dulu? Mas Afwan dulu ya. Boleh. Kayaknya itu yang bisa jawab Mas Angga ya. Iya boleh, nggak apa-apa, maaf ya. Terima kasih Liza, maksudnya apa namanya, analisanya menarik. Pada dasarnya konsep dari NKCTHI itu adalah karakter journey gitu. Dari film pertama yang selalu sebagai kreator saya tulis, saya craft gitu sebagai director di filmnya adalah ini karakter journey, karakternya nggak pernah berhenti di satu titik. Jadi biasanya film itu diisi dengan 3 babak gitu ya. Babak pertama karakter exposition, terus babak kedua karakternya menghadapi sebuah konflik, act 3-nya karakternya konfliknya menjadi resolutions gitu. Tapi saya membayangkan bagaimana kalau karakter itu terus tumbuh during the movie gitu, during the story. Lalu kemudian karena ini adalah memang sudah disiapkan sebagai sebuah dunia yang besar gitu, dengan setiap karakternya punya cerita masing-masing dan dan punya potensi spin-off di masing-masing karakter. Maka saya dari awal udah bilang ke teman-teman setiap kita saat reading maupun di lokasi bahwa karakternya harus tumbuh, harus setiap peristiwa yang terjadi di dalam skenario, di dalam film itu menjadi lompatan baru untuk karakternya. Angkasa yang kemudian harus keluar menghadapi kenyataan, di mana akhirnya dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan di film pertama, terus dia jalan pergi ke London di film yang kedua, lalu kemudian memutuskan untuk menikah dan pindah ke Bali di film yang ketiga. Itu adalah proses tumbuhnya dia gitu. Apa yang dia hadapin akan mempengaruhi bagaimana dia bereaksi dan merespon situasi. Dan itu terjadi di pendekatan itu terjadi di semua karakter. Kayak misalnya saya sama Jordi sama Yunita, saya bilang kalian gak usah pusing dengan isu bahwa ada Oka Antara, Nika Nanjani, Susan Bachtiar dan Doni Damara yang memerankan Ajeng di usia yang dewasa dan masa tuanya, tapi kalian tuh ada di 25 tahun sampai 30 tahun sebelum film yang pertama. Jadi sebenarnya karakternya baru mulai nih gitu. Jadi bisa dibentuk dengan pendekatan yang kalian percaya gitu untuk anak umur 25 tahun, karena nggak mungkin cara berpikir karakternya Narendra di Doni Damara sama dengan cara berpikir dan bereaksi terhadap sebuah peristiwa dengan Narendra di umur 25 ketika diperankan sama Jordi. Tapi bagaimana kita bisa membangun bahwa apa yang terjadi di masa depan itu dibangun oleh apa yang terjadi di masa lalu. Makanya ceritanya kan nanti kita cerita tentang hari ini, atau hari ini akan kita ceritakan nanti. Ini kan selalu berkaitan sama proses hidup gitu. Apa yang terjadi hari ini nanti kita ceritain nanti gitu. Dan itulah sebenarnya esensi dari Universe NKCTHI, bukan mau manjang-manjangin judul gitu sih sebenarnya. Emang judulnya dari awal udah panjang, mau lo mau apa gitu kan. Semoga terjawab. Gimana Kak? Terjawab.
Oke, tadi pertanyaan kedua untuk semua cast ya kebetulan ya. Iya, nggak apa-apa kan Kak? Gak apa-apa dong. Nggak kan kali aja, kok kayaknya penyampaian emosinya baik banget, Ya. apakah relate gitu sama kehidupannya. Oke, Kak Agla mungkin boleh tentu jawab. Terima kasih Mbak Liza pertanyaannya. Karakter Lika kan memang sudah ada di film nanti kita ceritakan hari ini, tapi memang mengalami perkembangan untuk di film hari ini akan kita ceritakan nanti. Secara timeline kan ini terjadi 2 tahun kurang lebih, benar begitu ya Bapak Profesor? Setelah NKCTHI. Jadi secara status dan relationship Lika dan Angkasa sudah menikah. Jadi pendekatan yang saya ambil untuk film ini, karena di film ini teman-teman udah saksikan kan barusan Lika dan Angkasa berkonflik. Tapi konfliknya itu tidak bisa tersampaikan, tidak bisa dikomunikasikan dengan baik oleh mereka. Jadi akhirnya aku memutuskan, oke, kalau gitu di film ini aku nggak mau terlalu akrab sama Rio Dewanto. Jadi saat kita reading, saat kita di lokasi gitu, aku ngobrol ya udah seperlunya aja supaya aku bisa membangun kayak tense atau kikuk atau awkward gitu kan. Ada momen tadi teman-teman lihat awkward di airport gitu kan. Jadi kayak aku mencoba memakai pendekatan itu dan hubungan aku sama ayah kalau di NKCTHI kan beliau adalah ayah dari pacar aku, sedangkan di film ini mertua dan menantu gitu sudah ada, maksudnya kedekatan tuh udah lebih terjalin gitu. Jadi justru aku lebih mendekatkan diri tuh ke ayah di film ini, dari reading, dari di lokasi aku tuh mepetin ayah gitu. Dan ada juga bisa dilihat ada scene di dapur yang dimana ketika aku baca skrip, nggak mungkin seorang ayah mertua bisa ngomong sama menantu perempuannya seperti ini, sangat deep, bisa minta maaf kalau memang mereka tidak punya kedekatan yang terjalin gitu. Jadi oke, untuk scene itu supaya bisa berjalan dengan lancar, aku harus ngedeketin ayah banget nih gitu, sehingga di saat ayah ngomong gitu pun bisa sampai ke hati aku kayak nyesek banget nih gitu loh, seorang ayah minta maaf sama anak menantunya. Kan udah nonton. Ini bagus banget kan adegan itu kan? Bagus banget. Gila, pantes ya di lokasi syuting diajak ngobrol sering melengos gitu dia. Usaha semua orang ya, Mario ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa dong. Oke, kalau Jordi gimana? Apakah sudah selesai Kak? Terus aku udah cukup menjawab kan pertanyaannya? Cukup, Ya. bagus banget itu chemistry-nya yang tadi di situ. Kalau untuk Narendra muda dan Ajeng muda mungkin agak berbeda dari yang masa sekarang gitu. Kalau ini yang tadi Mas Angga bilang, kita justru disuruh narik ke belakang lagi. Jadi bukan soal berkembang, tapi kita create sejarahnya lagi gitu. Benar tadi Mas Angga, kalau ditanya sulit atau enggak, kita sulit-sulit enggak gitu. Sulit karena sudah ada ekspektasi penonton terhadap Narendra gitu. Tapi mudah karena kita diberi ruang untuk ngasih irisan pengalaman kita di usia 25 itu untuk karakter Narendra dan Ajeng muda. Terus kalau misalnya di masa kita itu soal Narendra dan Ajeng menciptakan keluarga, menghancurkan gebrakan gitu, tatanan yang sudah ada. Mungkin kalau di bedanya sama yang di zaman sekarang, maintaining gitu kan, kayak bagaimana caranya menjaga. Jadi ya itulah, kita berdua aja lumayan diberi kebebasan untuk ngasih pengalaman kita di usia mudanya Narendra dan Ajeng muda gitu. Sama, dan kalau dari aku sebagai Ajeng, kita banyak diskusi sama Mas Angga. Yang penting garis besarnya Ajeng yang diperankan oleh Tante Susan dan Ajeng yang diperankan oleh Kaniken seperti ini, tapi ini kan berbeda gitu. Jadi kami berdua memang menciptakan kita tuh lebih ada, iya bisa dilihat kan tadi perbedaannya, kayak kalau di yang tahunnya Angkasa dan Balika tuh lebih agak intens, kalau kita lebih fun, hangat gitu kan. Jadi keranan Narendra yang zaman tua atau zaman muda? Ayo. Silakan tim tua atau tim muda? Tim tua atau tim muda? Vote sekarang. Biasanya kalau udah 10 tahun nikah beda gitu ya. Teman. Mungkin ada yang mau ditambahkan nggak Nita? Sudah Itu cukup? aja. Terima kasih. Mas Rio mau menjawab lagi? Apa ya? Buat saya dari awal gitu, nanti kita cerita tentang hari ini, project yang cukup magis ya. Karena saya baru ngerasain pertama
film saya 1 juta penonton gitu bareng sama 2 sahabat juta saya. itu, 2 juta. Iya, pokoknya di atas 1 juta. 2 juta ya? 2,4 ya, dia pokoknya di atas juta. Jangan di-korting. Film gue dikit-dikit bro penontonnya bro. Wis. Pernah 90 ribu. Gak nyampe seminggu turun tuh di bioskop. Dan yang kedua, ketika film itu tayang, banyak banget message yang masuk di Instagram gitu. Cerita tentang gimana kehidupan dia dengan keluarganya, dan ketika dia nonton filmnya bisa rilis gitu. Dan saya sempat cerita ke Marcella, terus Marcella bilang itu hal yang gue rasain juga ketika gue rilis bukunya. Tapi lama-lama gue akan terbiasa dengan itu gitu. Dan di film yang ini semoga ya, apalagi ini bisa ditonton worldwide kan ya, jauh lebih besar gitu skalanya, semoga bisa nyampe ke hati penonton. Wow, terima kasih. Nah ini nih, Mas Doni gimana Mas Doni? Takut ditanya lagi nggak sih Kak? Nggak kejawab ya? Ngejawab kok. Oke. Bagi saya, landasan saya adalah pertama kali ketika saya diajak keterlibatan sebagai nareda di, nanti kita cerita tentang hari ini. Situ adalah basic dari tokoh nareda itu adalah dijelaskan secara lugas oleh Angga, dan juga ketika saya bagaimana sih perjalanannya Narendra di film NKCTHI, dia menghadapi permasalahan dengan keluarganya, bagaimana seorang ayah menghadapi anak-anak, bagaimana seorang ayah ingin selalu berbuat baik kepada keluarganya yang belum tentu diterima dengan baik, sampai kemudian dia ada di jalan jauh sebelum pulang pun, meskipun hanya suara saya itu pun juga saya di-brief dengan oleh Angga seperti ini. Jadi itu menurut saya bekal untuk pada sequel yang ini, lebih matang tokoh Narendranya. Nanti nggak ada salah, nggak ada benar, cuma kalau saya kelebihan direm oleh Angga, kalau saya kekurangan suruh ngegas oleh Angga. Tapi ya itu menjadi bekal bagi kami semua teman-teman di sini aktor untuk ini loh benchmarknya, lu ngegali sendiri tapi jangan norak, jangan kampung, jangan apa, sehingga akhirnya tercapai, sehingga apa yang kita ingin sampaikan secara visual itu bisa diterima, bisa mudah. Tapi bekalnya awalnya sih semua dari nakoda kami, dari Cecel dan dari teman-teman semua di sini. Terima kasih. Mas Doni nggak ingin bertanya kepada mbaknya? Oke, semoga menjawab ya. Ada pesan-pesan terakhir mungkin? Kayaknya masih mau ngomong mbaknya. Oke. Cuman ini aja kali ya, tambahan punchline. Makasih buat Mas Angga, ini bagus banget kalau menurut saya. Jadi flashbacknya lebih ke klarifikasi ya, kan dulu kita 2 film sebelumnya kesel banget sama ayah ya. Tapi ini bapak kok maunya mau bapaknya aja gitu. Jadi kayak film ini kita ngelihat bahwa sebelumnya bapaknya udah banyak kehilangan dan emang mau jaga keluarga. Makasih Mas Angga, ini gambaran yang bagus. Terima kasih. Wow, terima kasih. Dikira tadi mau pantun loh, aku udah mau cakep. Gak lucu aku mau Oke, mungkin terakhir, karena tadi pertanyaan udah diborong nih kepada Mas Rusli nih. Mas, tadi udah dibocorin juga tidak hanya tayang di Indonesia tapi secara global. Apa sih yang ngebuat Netflix ini tertarik untuk menghadirkan film ini secara Indonesia dan juga global? Kalau dari saya personal sebenarnya fans NKCTH juga ya. Menurut saya yang bikin film-film dari dunia NKCTH ini istimewa karena jujur jarang sekali kita nonton film Indonesia yang menjadi potret realistis keluarga Indonesia yang modern tapi juga disfungsional. Dan Angga sebagai sutradara sukses menjanjikan ini sebuah cerita keluarga yang harusnya simple tapi penuh kompleksitas, dan itu yang menurut saya personally itu yang membuat universe NKCTH ini menjadi begitu istimewa. Saya masih ingat waktu development cerita ini lumayan panjang ya. Awalnya kita berawal dari cerita prequel dari Narendra Muda sama Ajeng Muda, tapi Angga punya ide yang lebih brilian dan ini menjadi eksplorasi si prequel sekaligus sequel. Jadi kita mengikuti perjalanan cerita di mana Narendra menemukan cinta di Ajeng, tapi juga paralel di present time Angkasa anaknya dan hubungannya sendiri dalam ambang kehancuran. Jadi finding love and losing love itu cerita itu, dan itu yang membuat
cerita untuk di HIAKCN ini menjadi menarik dan istimewa. Oke, pertanyaannya sebel juga sama ayah gak tuh? Enggak, karena itu resolusinya udah ada kan, jadi pantesan duduknya sebelahan ya. Oke, sepertinya cukup ya untuk sore hari ini. Boleh para cast dan juga teman-teman boleh berdiri lagi. Kita akan mengabadikan